Sangat mendadak. Tiba-tiba Sandy Walsh dan Justin Hubler dicoret STY untuk laga lawan Bahrain dan Cina. Ini penjelasannya. Coach Justin berikan pengawalan ekstra pada Erick Thohir, siap mendukung semua program PSSI yang sekarang. Tapi kalau menyimpang dia akan menjadi orang pertama yang paling keras menegur beliau. Simak penjelasannya. Bikin masyarakat kaget sekaligus sangat senang. Janji Sintayong apabila Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia, dia akan tinggal selamanya di Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong angkat bicara andai pasukan Garuda lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih on the track untuk meraih mimpinya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini pasukan Garuda telah menjalani 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dengan hasil 2 kali imbang. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong kembali menegaskan bila dirinya menginginkan target realistis yakni berada di peringkat 3 atau 4. Sintayong tak ingin membebani pemainnya dengan target yang tak realistis. Sehingga ia selalu mengatakan bila target Timnas Indonesia adalah memunci peringkat 3 atau 4. Saya berpikir jika Anda mengatur target dan melakukan yang terbaik, mimpi Anda akan terwujud, kata Sintayong dilansir bolasport.com dari media Korea, Isplus. Jika kita mengalahkan 2 tim ini, kita bisa dengan mudah mencapai peringkat 3 atau 4. Saya kira putaran ketiga ini adalah perjuangan paling keras kita, tambahnya. Sintayong pun berandai-andai jika dirinya berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ia mengatakan akan mempertimbangkan hidup di Indonesia seumur hidupnya. Saya mungkin akan hidup di Indonesia seumur hidup saya, ujarnya sambil tersenyum. Hidup di Indonesia sangat menyenangkan, tambahnya. Justin Hubler dan Sandy Walsh dicoret Sintayong untuk laga Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia menjalani laga tandang kontra Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga H-9 jelang melawan Bahrain, Sintayong belum mengumumkan daftar pemain yang dipanggil. Padahal Bahrain sudah mengumumkan skuad pendahuluan yang berisikan 29 pemain sejak pekan lalu. Sementara itu pelatih Timnas Cina Branko Ivankovic telah mengumumkan 24 pemain yang dipersiapkan menghadapi Australia dalam kurung 10 Oktober 2024 dan Timnas Indonesia dalam kurung 15 Oktober 2024. Apes bagi Sintayong hingga H-2 batas akhir pendaftaran pemain untuk laga melawan Bahrain, sejumlah pemain andalannya masih mengalami cedera. Tercatat ada 2 pemain yang mengalami cedera, yakni Justin Hubler dan Sandy Walsh. Kedua pemain ini sama-sama cedera kelar membela Timnas Indonesia kontra Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sandy Walsh sempat membagikan hasil MRI di stories Instagramnya yang eksklusif. Pesepak bola 29 tahun itu mengaku hasil MRI miliknya tak terlalu parah, tapi juga tak tidak ringan. Efek cedera yang dialami, Sandy Walsh absen dalam 3 laga terkini yang dijalani sang klub KV Mechelen. Absennya 2 nama di atas dapat digantikan Sintayong oleh pemain lain. Liano Reijers bisa diperankan sebagai wingback kanan, area yang biasa diisi Sandy Walsh. Sementara itu, posisi Justin Hubler dapat diisi back FC Twente Mes Hilgers yang siap menggila bersama Timnas Indonesia.
Dalam sebuah podcast, mantan pelatih timnas futsal sekaligus pundit nasional Coach Justin memberikan pernyataan tegas mengenai dukungannya terhadap Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Coach Justin menjelaskan bahwa ia siap memberikan pengawalan ekstra terhadap segala program yang dirancang Erick Thohir dan PSSI. Asalkan program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang baik untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Saya dukung penuh segala program yang baik untuk sepak bola kita, dan saya percaya Erick Thohir punya visi yang bagus untuk PSSI. Tapi kalau ada yang menyimpang dari jalur, saya yang akan jadi orang pertama yang menegur beliau dengan sangat keras, ujar Coach Justin dengan nada serius. Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun Coach Justin menunjukkan kepercayaannya terhadap Erick Thohir dan PSSI di bawah kepemimpinannya, ia juga tidak segan-segan untuk memberikan kritik apabila ada hal yang dianggapnya keliru. Sikap tegas Justin ini mencerminkan komitmennya untuk mengawal sepak bola Indonesia menuju arah yang lebih baik. Podcast tersebut mendapat perhatian luas dari netizen, dengan banyak yang mendukung sikap kritis namun konstruktif yang ditunjukkan Coach Justin. Mereka percaya bahwa pengawasan seperti ini penting untuk memastikan PSSI dan sepak bola Indonesia terus berkembang ke arah yang positif di masa depan. Mencoret 3 pemain bintang timnas Indonesia demi memberi tempat kepada Mas Hilgers dan Liano Reijnders. Sekadar diketahui, Mas Hilgers dan Liano Reijnders berpeluang membela timnas Indonesia saat tandang ke markas Bahrain dan Cina di lanjutan matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 serta 15 Oktober 2024. Kehadiran 2 pemain ini otomatis membuat Shin Tae-yong harus mencoret sejumlah pemain yang sebelumnya dibawa kontra Arab Saudi dan Australia di matchday pertama dan kedua. Sebab Shin Tae-yong biasanya memanggil 26 pemain untuk mengarungi 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jumlah yang sama diperkirakan juga dibawa pelatih 53 tahun itu saat melawat ke markas Bahrain dan Cina bulan depan. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji mengatakan Shin Tae-yong kini telah mengantongi 26 pemain yang bakal didaftarkan untuk melawan Bahrain dan Cina. Terkait dengan pemanggilan pemain, sekarang sudah ada 26 pemain. Namun kami juga harus tahu apakah Coach Shin Tae-yong tetap memanggil sebanyak itu atau menguranginya, kata Sumarji. Okesun memprediksi masuknya Mas Hilgers dan Liano Reijnders membuat Shin Tae-yong takkan memanggil Wahyu Prasetyo (Malut United) dan Muhammad Ferrari (Persija Jakarta) ke skuad Garuda. Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari memiliki posisi yang sama dengan Mas Hilgers, yakni bek tengah. Ditambah lagi ada sejumlah fullback yang dapat diperankan sebagai bek tengah, yakni Calvin Verdonk dan Nathan Chuaon. Lantas, siapa lagi pemain bintang yang takkan disertakan Shin Tae-yong selain Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari? Satu nama lagi adalah bek Johor Darul Tazim Jordi Amat. Robin van Persie, mantan bintang Arsenal dan Manchester United, tengah menunjukkan kebingungannya terkait keputusan Mas Hilgers, di mana pemain berbakat berdarah Indonesia Belanda itu lebih memilih bergabung dengan tim nasional Indonesia. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk Van Persie yang kini menjabat sebagai pelatih di SC Heerenveen. Mas Hilgers telah menarik perhatian banyak penggemar sepak bola dengan performanya yang gemilang di FC Twente. Dengan performa apiknya, banyak yang memperkirakan ia akan dipanggil ke skuad nasional Belanda oleh pelatih Ronald Koeman. Namun Hilgers memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan memilih menjadi warga negara Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Robin van Persie menyatakan rasa herannya atas keputusan Hilgers. Saya sedikit bertanya-tanya mengapa dia akhirnya memilih Indonesia. Jika dia bisa bersabar sedikit lagi, mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke skuad Belanda, ujar van Persie. Ia menyadari keputusan Hilgers adalah hak pribadi, namun tetap tidak bisa menahan rasa heran atas langkah yang diambil. Van Persie mengakui Mas Hilgers adalah pemain dengan potensi luar biasa. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan usianya masih sangat muda. Dengan performa yang terus meningkat di era divisi, saya yakin dia memiliki masa depan yang cerah di sepak bola Belanda, tambahnya. Keputusan Hilgers untuk bergabung dengan Indonesia dianggap oleh Van Persie sebagai langkah yang menarik, meskipun mungkin mengecewakan bagi beberapa pihak yang berharap melihatnya bermain untuk Belanda. Pelatih Bahrain Dragan Talajic mengungkapkan rasa waspadanya menghadapi timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026.
Meskipun Indonesia tidak dianggap sebagai tim unggulan, perkembangan pesat mereka di bawah arahan Shin Tae-yong serta kehadiran pemain keturunan yang bermain di Eropa membuat Bahrain ketar-ketir. Indonesia memang masih berada di peringkat FIFA yang lebih rendah dibanding Bahrain, namun Talajic menyadari bahwa timnas Garuda tidak bisa diremehkan. Ia menilai Indonesia kini semakin solid dengan kehadiran pemain keturunan yang meningkatkan kualitas permainan secara keseluruhan. Kehadiran pemain keturunan seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Saina Patinama membuat Bahrain khawatir. Mereka bukan hanya menambah kedalaman skuad, tetapi juga membawa pengalaman dari liga-liga Eropa yang sangat berharga. Kombinasi pemain lokal dan pemain keturunan ini membuat permainan Indonesia lebih sulit ditebak dan jauh lebih kompetitif. Talajic mengakui bahwa potensi dari para pemain keturunan ini membuat Bahrain harus ekstra hati-hati. Sebelum pengundian kami tidak punya ekspektasi apapun karena ini adalah 18 tim terbaik di Asia. Kami berada di grup yang sulit tapi saya optimis kami akan berjuang untuk setiap poin dengan setiap lawan, kata Dragan Talajic. Dalam hal nilai pasar, timnas Indonesia juga menunjukkan peningkatan signifikan. Total nilai pasar pemain Indonesia mencapai 274 miliar rupiah, jauh lebih tinggi dibandingkan Bahrain yang hanya bernilai 162 miliar rupiah. Meskipun nilai pasar bukanlah satu-satunya indikator kekuatan, ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin kompetitif. Selain faktor pemain, Shin Tae-yong sebagai pelatih juga menjadi alasan Bahrain tidak bisa bersantai. Pelatih asal Korea Selatan ini terkenal dengan taktiknya yang fleksibel dan sulit diprediksi. Bahrain sadar bahwa menghadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak akan mudah. Mereka harus waspada terhadap taktik Shin Tae-yong yang mampu memaksimalkan potensi setiap pemain di skuadnya. Meski banyak kritik yang menghujani kebijakan naturalisasi pemain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tetap bergerak cepat gercep dalam memperkuat skuad timnas Indonesia. Baru-baru ini Thohir sukses menuntaskan naturalisasi besar-besaran dengan mengamankan 3 gelandang serang sekaligus. Langkah ini diambil untuk mendongkrak kualitas permainan timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi laga-laga penting ke depan. Erick Thohir menyatakan bahwa keputusan ini tidak hanya didasarkan pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk membawa sepak bola Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Kritik adalah bagian dari proses, tapi kami harus tetap fokus pada tujuan besar, yaitu membawa timnas ke prestasi yang lebih baik, ujarnya. Ia menegaskan bahwa proses naturalisasi ini dilakukan dengan sangat selektif, mengutamakan pemain yang benar-benar bisa memberikan dampak positif bagi tim. Berita terbaru dari Jepang mengejutkan dunia sepak bola, terutama para pendukung timnas Indonesia. Kabarnya Jepang dikabarkan berencana mengalah saat bertanding melawan Indonesia dalam laga kualifikasi yang akan datang. Langkah ini diduga sebagai bentuk pengakuan bahwa Indonesia lebih pantas lolos ke babak selanjutnya dibandingkan tim lain. Pelatih Jepang dilaporkan mengatakan bahwa timnas Indonesia memiliki potensi besar dan kekuatan yang semakin meningkat, terutama setelah kehadiran beberapa pemain naturalisasi. Kami melihat perkembangan pesat dari Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mereka bermain dengan semangat tinggi dan punya dukungan yang luar biasa dari para pendukungnya, ujar salah satu sumber dari staf pelatih Jepang. Jepang yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan besar di Asia, mengaku lebih memilih memberi kesempatan kepada Indonesia untuk melangkah lebih jauh di ajang ini. Indonesia layak mendapatkan tempat mereka di panggung dunia, dan kami menghormati perjuangan mereka, lanjutnya. Meski demikian, banyak pihak yang mempertanyakan etika dari keputusan Jepang ini. Beberapa kritikus menilai bahwa sebuah tim harus bermain secara sportif di setiap pertandingan tanpa memandang siapa lawan mereka. Namun ada juga yang melihat ini sebagai langkah positif mengingat hubungan baik antara Jepang dan Indonesia di bidang olahraga maupun kerjasama lainnya. Dari pihak Indonesia, pelatih Shin Tae-yong dan PSSI menyatakan bahwa mereka tetap akan fokus pada